Sleep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jejak Astral. Kali ini saya akan bercerita tentang sejarah singkat Kerajaan Tidung yang ada di Kabupaten Malinau. Simak cerita. Sleep. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jack Astral. Kali ini kami akan bercerita tentang sejarah Kerajaan Tidung yang ada di Kabupaten Malinau. Raja Pandita adalah sosok seorang pemimpin yang arif dan bijaksana dan sangat fanatik dalam menjalankan ritual agama Islam, sehingga beliau dijuluki Raja Pandita yang artinya Raja yang Alim. Namun pun demikian, beliau tidak mengabaikan dan menghargai penganut kepercayaan lain yang ada di sekitarnya, yang masih percaya kepada roh nenek moyang dan kekuatan gaib lainnya. Sehingga terjadilah hubungan persahabatan antara semua kepala suku yang ada di wilayah Tanah Tidung. Oleh karena itu, tidak disangsikan lagi Kerajaan Tidung berdiri dengan kokohnya. Raja Pandita dilahirkan tahun 1817 Masehi dari seorang raja bernama Hanafiah dengan gelar penambahan Raja Tua, hasil pernikahan dengan seorang keturunan raja dari Kerajaan Brau bernama Ajiratu. Beliau anak kedua dari 7 bersaudara. Raja Pandita dinobatkan menjadi raja tahun 1886, menggantikan ayahnya Raja Tua yang sudah lanjut usia dan meninggal pada tahun 1853. Dikebumikan di Kuala Malinau, sekarang Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang. Pada tahun 1887 Masehi, pusat pemerintahan kerajaan di Kuala Malinau dipindahkan di Kuala Kabiran. Beliau diasingkan ke Pulau Jawa dalam usia 75 tahun tanpa perlawanan. Sejak itulah Kerajaan Tidung mulai pudar dan campur tangan pihak luar sudah mulai berlaku, yaitu dari pemerintahan Kerajaan Bulungan bekerja sama dengan penjajahan Belanda. Kurang lebih 5 tahun Kerajaan Tidung yang dibangun penambahan Raja Pandita di Kuala Kabiran, tepatnya pada tahun 1306 Hijriah atau 1892 Masehi. Raja Pandita diundang oleh Kesultanan Bulungan yang dijemput oleh kapal perang Belanda bernama Jelatik dan Sumbing yang menunggu di Sesayap. Maksud undangan tersebut adalah untuk mengadakan perundingan antara Raja Pandita dengan Kesultanan Bulungan. Tapi kenyataan lain. Setibanya Raja Pandita di Bulungan, ternyata Kesultanan Bulungan sudah mendatangani kontrak kerjasama dengan Belanda. Karena Raja Pandita tidak setuju dan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai raja di Tanah Tidung, maka perundingan dilanjutkan ke Banjarmasin. Setibanya di Banjarmasin dan berurusan dengan Presiden, dengan maksud supaya Raja Pandita mengakui Belanda sebagai dipertuan. Beliau tetap tidak setuju, serta tetap mempertahankan kedudukannya sebagai Raja Tanah Tidung, yang akhirnya beliau dikirim ke Pulau Jawa yaitu Batavia. Setibanya di Batavia, beliau dikirim ke Jepara dan berakhir di Pulau Tidung sampai wafat. Dalam pengasingan ini, beliau didampingi 3 keponakannya, yaitu Said Abdurrahman gelar Sarif Penambahan yang mendampingi beliau sampai akhir hayat. Yang kedua Abu Bakar, namun beliau meninggal di Banjarmasin. Yang ketiga Sahabuddin gelar Penambahan Aji Kuning. Hanya sampai di Banjarmasin, beliau disuruh pulang dan sekaligus ditunjuk menggantikan kedudukannya dengan gelar Penambahan Aji Kuning yang meneruskan pemerintahan Kerajaan Tanah Tidung. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Kuala Kabiran ke Sebamben atau Sebamban, sekarang kota Malinau atau Malinau Kota. Untuk mengenang jasa beliau, maka jalan di Malinau Kota dinamakan Jalan Penambahan. Malinau dibangun tahun 1903 Masehi dan status Penambahan Aji Kuning hanya sebagai pemangku adat Tidung. Pembuangan Raja Pandita ini hanya tipu muslihat penjajah Belanda, membujuk Sultan Bulungan yang sudah diikatnya dengan kontrak kerjasama tanpa disadari Kesultanan Bulungan. Karena ketatnya dan kekompakan Raja Pandita dengan semua suku di Tanah Tidung, sehingga Belanda tidak berani menginjakkan kakinya di bumi Tanah Tidung. Maka dicarilah jalan yang lunak juga tanpa ada rasa kecurigaan Raja Pandita
Karena hal ini Raja Pandita sering diundang kalau ada irau di Kerajaan Bulungan. Kalau kita pelajari sejarah nasional secara umum, dijajah selama 350 tahun, sedangkan Tanah Tidung hanya 53 tahun. Ini didukung karena letak geografis sulit dijangkau dan ketatnya pertahanan di bawah pemerintahan Raja Pandita. Setelah pembuangan Raja Pandita, barulah penjajahan Belanda masuk ke wilayah Tanah Tidung tahun 1922. Tentara Belanda Knil masuk ke Malinau dipimpin seorang kapten bernama Jetson. Sebelum kita melanjutkan tentang perjalanan seorang Raja Tidung yaitu Raja Pandita, marilah kita mengenal Tidung itu apa. Tidung berasal dari kata dasar yaitu Tideng. Tideng berarti gunung. Sebutan huruf E berubah menjadi huruf U ketika para pendatang dari luar daerah kurang tepat menyebutnya. Maka kata Tideng berubah menjadi Tidung. Jadi tepatnya Tanah Tidung berarti tanah gunung. Suku Tidung menurut legenda pada mulanya berasal dari campuran darah antara suku yang berasal dari daerah pegunungan dengan suku yang mendiami daerah pantai, yaitu Pulau Mandul. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Berayu, sehingga keturunannya dinamakan suku Tidung. Wilayah Tidung pada zaman dahulu kala meliputi sebagian muara Sungai Kayan sampai di Sungai Belambangan di daerah Sabah, Malaysia Timur, sehingga suku Tidung terdiri dari beberapa suku seperti Tidung Malinau, Tidung Sayap, Tidung Betayau, Tidung Sebakung, Tidung Tarakan, Tidung Nunukan, Tidung Sebuku, Tidung Bengaweng, Tidung Dumpas, Tidung Kelabakan, dan Tidung Pedaan. Selain itu masih banyak lagi beberapa subsuku yang mendiami daerah pedalaman, seperti suku Abai, suku Putuk, Bendaya, suku Punan, suku Berusu, suku Tagel, dan lain-lain suku yang datang baru. Desa Pulau Sapi terletak di sebelah kiri mudik Sungai Tidung yang dikenal dengan nama Sungai Sesayap atau Mentarang. Pulau Sapi sebenarnya adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah hulu Desa Pulau Sapi sekarang, yang dulunya adalah tempat penambahan Raja Tua memelihara sapi pada zaman pemerintahan Kerajaan Tidung, sehingga dinamakan Pulau Sapi. Sebelum tahun 1187 Hijriah atau 1776 Masehi, Kerajaan Tidung berkedudukan di antara Sungai Malinau simpang kiri mudik dengan Sungai Tidung dengan Sungai Mentarang yang dikenal dengan nama Pagun Alung Malinau, yang artinya Kampung Long Malinau, yang lazim disebut dengan nama Kuala Malinau, di bawah pimpinan seorang raja yaitu penambahan Raja Tua yang bernama Hanafiah. Kampung Kuala Malinau dibangun sebelum tahun 1187 Hijriah atau 1776 Masehi dan berakhir tahun 1273 Hijriah atau 1853 Masehi, sehingga dipindahkan ke Kuala Kabiran di bawah pimpinan penambahan Raja Pandita. Pada zaman pemerintahan penambahan Raja Tua, semua suku yang berada di sekitarnya masuk wilayah hukum Kerajaan Tidung. Setiap suku mempunyai kepala adat masing-masing. Kepala-kepala adat ini dipersatukan dan dianggap saudara yang dalam bahasa kedalamannya disebut sebila. Untuk menyatukan atau mempersatukan semua kepala suku ini dibuatlah suatu perjanjian adat dengan cara isap darah secara bergantian, khususnya kepala suku Marab Bau yang pindah dari Sungai Bahau hulu Sungai Kayan ke Tanah Bawa hulu Sungai Malinau. Dengan adanya perjanjian persaudaraan ini, maka penambahan Raja Tua menjamin keselamatan suku-suku yang ada di wilayah hukumnya, sekaligus mengizinkan semua kepala suku untuk mendiami tempat masing-masing. Perlu juga diketahui bahwa pada zaman penambahan Raja Tua, diadakan pertemuan persaudaraan dengan kepala adat Tundaya yang dari daerah Hulu Tidung, yaitu Krayan dan Mentarang sekarang ini, di suatu tempat yang dikenal dengan nama Semamu. Dari hasil pertemuan ini, terjadilah hubungan perkawinan antara keluarga penambahan Raja Tua dengan keluarga Lundaya di Temalang, sehingga persaudaraan ini benar-benar terjalin dengan baiknya. Oleh karena itu, dengan adanya hubungan kekeluargaan antara Kerajaan Tidung dengan semua kepala adat yang ada di wilayahnya, yang disebut sebila, cukup baik dan aman, maka mereka terhindar dari serangan musuh secara tiba-tiba yang dikenal dengan ayau atau mengayau. Untuk mengambil kepala, ayau ini sering datang dari suku Sigai, dari hulu Sungai Kayan, dan Tenggalan dari Sungai Sembakung. Pada zaman penjajahan Belanda maupun Jepang, Kuala Malinau atau Pulau Sapi hanya merupakan bekas perkampungan yang digunakan tempat berladang serta berkebun setiap tahun. Karena tempat tersebut perlu selalu dipelihara, karena terdapat banyak kuburan leluhur penambahan Raja Tua serta sanak saudaranya. Kuala Malinau atau Pulau Sapi pada waktu itu masuk wilayah hukum Kampung Sebamben, Malinau Kota saat ini.
Pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia sampai tahun 1960, Kuala Malinau atau Pulau Sapi termasuk dalam wilayah hukum kepala adat Malinau Kota, karena di sana masih tetap dipakai tempat berladang para keluarga penambahan. Pada tahun 1960, dengan bertambahnya penduduk serta pesatnya pembangunan, maka bekas kampung Kuala Malinau atas permintaan beberapa orang yang pindah dari Kecamatan Mentarang pada waktu itu diwakili oleh tokoh dan pemuka masyarakat. Maka bekas kampung lama yaitu Kuala Malinau atau Pulau Sapi diberikan kepada mereka untuk dijadikan tempat berkampung dari pihak keluarga penambahan. Setelah penambahan Raja Tua yang bernama Hanafiah meninggal pada tahun 1273 Hijriah atau 1853 Masehi, sebagai penggantinya diangkatlah anaknya yang kedua bernama Sapu dengan gelar penambahan Raja Pandita pada tahun 1853 Masehi. Beliau meneruskan kepemimpinan ayahnya dan tetap berkedudukan di Kuala Malinau atau Pulau Sapi sampai tahun 1887 Masehi. Karena mengingat kampung Kuala Malinau cukup aman, beliau merencanakan mencari perkampungan atau tempat perkampungan baru. Setelah mendapat kata sepakat, maka kampung Kuala Malinau dipindahkan. Tahun 1887 Masehi, dibangunlah perkampungan yang baru, yaitu di Kuala Kabiran, tepatnya di seberang Tanjung Belimbing sekarang. Mulai saat itu, keluarga penambahan yang berada di kampung Kuala Malinau berangsur-angsur pindah ke kampung baru, yaitu Alung Kabiran atau Kuala Kabiran, yang sampai sekarang masih ada beberapa tiang rumah beliau yang terlihat sebagai kenangan anak cucunya. Tahun 1892 Masehi, berakhirlah kepemimpinan penambahan Raja Pandita, karena beliau diambil dan diasingkan Belanda, sebab beliau tidak mau dijajah oleh Belanda dan diperintah oleh siapapun juga. Beliau diasingkan ke Jawa Tengah, di Jepara. Mulai saat itulah pemerintahan Kerajaan Tidung mulai pudar dan berakhir. Pada waktu beliau berangkat meninggalkan kampung Kuala Kabiran, hampir terjadi perlawanan antara keluarga penambahan dengan rombongan pasukan Belanda. Tapi oleh penambahan Raja Pandita, hal ini dilarang. Jangan sampai terjadi, biarlah saya sendiri yang menjadi korban asal jangan sanak keluarga. Begitu tutur Raja Pandita saat itu. Sebagai penggantinya, maka diangkatlah keponakannya yang bernama Bilung dengan gelar penambahan Aji Kuning pada tahun 1892. Tidak berapa lama, beliau menjabat sebagai penambahan. Kampung Kuala Kabiran dipindahkan ke Sebamben, Desa Malinau Kota sekarang. Pada mulanya, Desa Malinau Kota dinamakan Pagun Sebamben, yang waktu itu dijadikan tempat berladang yang dibuka oleh penambahan Aji Kuning pada tahun 1903. Tahun 1910, karena penduduk sudah pindah semua ke Sebamben, maka perumahan mulai diatur yang terdiri dari satu rumah dihuni oleh 7 sampai 10 kepala keluarga. Pada tahun 1911, jalanan mulai dibuat serta di parit kiri kanan, dan supaya tidak teruntuh, dibuatlah siring dari papan ulin sepanjang kampung Sebamben, Malinau Kota. Karena dilihat perkampungan ini sudah teratur dan rapi, maka dikatakan seperti kota. Selain itu, untuk mengingat kembali kampung lama Kuala Malinau, sehingga kampung Sebamben dinamakan Malinau Kota, yang artinya pada waktu itu Malinau seperti kota, sebab jalanan dan perumahan sudah teratur dengan baik. Pimpinan pada waktu itu penambahan Aji Kuning, yang kedudukannya bukan sebagai raja tetapi sebagai kepala adat atau kepala kampung, yang waktu itu dikenal dengan sebutan pembakal. Dan mulai pada waktu itu juga penduduk Malinau dipungut pajak yang disebut uang kepala. Untuk mengingat penambahan Raja Pandita yang diasingkan Belanda, maka jalanan dibuat penambahan Aji Kuning dinamakan Jalan Penambahan, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Penambahan. Tahun 1922 di Malinau Kota, Pagun Sebamben mulai diduduki tentara Belanda Kenil, di bawah pimpinan seorang kapten yang pada waktu itu disebut Kapten Sitsen. Jadi untuk diketahui bahwa Malinau Kota mulai waktu itu resmi dijajah oleh Belanda pada tahun 1922. Pada tahun 1926, penduduk Kampung Sebamben, Malinau Kota, sebagian menyeberang dan membuka hutan baru untuk dijadikan perladangan dan kebun yang akhirnya dijadikan perkampungan yang baru dan diberi nama Malinau Sembial atau Malinau Seberang. Dikenal dengan sebutan Long Sembuak. Kenapa dinamakan Malinau Seberang? Karena letaknya berada di sebelah atau seberang Malinau Kota. Kepala adat pembakal pada waktu itu masih tetap penambahan Aji Kuning. Tahun 1932, Abdul Samad gelar Pangeran Muda bersama dengan Ujang Kamar untuk menyusul saudaranya Aji Kaharudin. Karena beliau melihat Malinau Seberang baik untuk tempat tinggal, maka beliau minta izin dengan Kapten Sitsen supaya ikut berkampung di Malinau Seberang. Tapi oleh Kapten Sitsen, supaya sebaiknya beliau menemui penambahan Aji Kuning. Atas saran dari Kapten Sitsen tadi, maka beliau Pangeran Muda menemui penambahan Aji Kuning untuk menyampaikan maksudnya. Karena penambahan Aji Kuning menganggap bahwa Pangeran Muda ada hubungan keluargaan, maka beliau tidak keberatan dan menerima Pangeran Muda sekeluarga untuk ikut berkampung dan bertempat tinggal di Malinau Seberang, yang secara berangsur-angsur
diikuti oleh keluarga lainnya dari sesayap. Tahun 1936, penambahan Aji Kuning meninggal dunia dan dikebumikan di Kelancet, yaitu sebuah bukit kecil dalam sungai di Sembuak yang sampai sekarang masih digunakan menjadi lokasi kuburan muslim. Setelah penambahan Aji Kuning meninggal dunia, maka untuk meneruskan kepemimpinan sebagai kepala adat ditunjuklah anaknya yang bernama Sulaiman dengan gelar penambahan Sulaiman. Beliau ini hanya mengurus urusan warisan Goa Sarang Burung serta perwatasan peninggalan leluhur mereka, sekaligus sebagai sesepuh suku Tidung Malinau. Kemudian dilanjutkan anaknya yang bernama Haji Muhammad Sulaiman sebagai kepala waris yang didampingi Haji Suharman selaku kepala adat suku Tidung Malinau dibantu oleh Haji Abdul Muthalib. Sedangkan urusan pemerintahan sebagai pengganti penambahan Aji Kuning ialah Haji Maki Akio, anak Haji Taruna, cucu penambahan Raja Pandita. Pada waktu inilah sebutan Sungai Tidung diganti dengan nama Sungai Sesayap. Tahun 1912 dibangunlah masjid di pinggir sungai dekat pasar sekarang. Kemudian tahun 1917 masjid yang di pinggir sungai tadi dipindahkan ke darat yang memakai perwatasan beliau sendiri, penambahan Aji Kuning, yang sampai saat ini dinamakan Masjid An-Nur, Malinau Kota. Sayangnya bangunan lama sudah diganti dengan bangunan baru. Tahun 1942, tepatnya pertengahan Januari, tentara Jepang masuk dan berkuasa di Malinau. Karena kejamnya pemerintahan tentara Jepang, maka penduduk banyak yang mengungsi untuk mencari tempat perlindungan. Ada yang kembali ke Pulau Sapi, Pulau Unet, Pulau Tagep, Tanjung Lapang, Pulau Tengau, Liuk, Bange, dan Tanjung Blimbing. Tahun 1945, pada bulan April, penduduk Malinau mau dibunuh secara massal oleh tentara Jepang. Masyarakat diundang untuk main sandiwara dalam sebuah gedung tertutup di pinggir sungai Sebamben. Tuhan masih melindungi penduduk Malinau sehingga niat buruk itu tidak terkabul. Sebelum sandiwara itu dimulai, tiba-tiba serangan Australia datang. Inilah penyerangan pertama untuk Malinau. Tiada berapa lama, tanggal 2 Mei 1945, dua kalinya mendapat serangan lagi dari sekutu yang mengakibatkan banyak perumahan penduduk yang terbakar. Salah satunya pesawat tempur sekutu jatuh ditembak Jepang. Sisa runtuhan pesawat tersebut masih ada di Malinau Kota, tepatnya di depan jalan menuju Puskesmas Malinau. Tahun 1949 merupakan saat yang sangat bersejarah untuk Malinau Kota, yaitu pertama kalinya sang saka merah putih dinaikkan, sekaligus bendera sekutu Belanda diturunkan. Sebagai pelakunya ialah Haji Kapitan. Sebelumnya tidak ada yang tahu di mana makam Raja Pandita berada. Semua berubah hingga ada mahasiswi Jepang yang datang membawa pesan dari tanah Kalimantan. Ini adalah kisah dari Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Nama pulau ini berhubungan langsung dengan daerah asal Raja Pandita, pemimpin kerajaan Tidung, saat ini berlokasi di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Makam sang raja ada di pulau yang dikenal dengan para wisata ini. Raja Pandita bernama Haji Muhammad Sapu dengan nama kecil Kaca. Dia lahir di Malinau 20 Juli 1817. Raja Pandita adalah orang yang paling keras terhadap Belanda. Seperti kita tahu cerita di awal, Raja Pandita diasingkan bermula dari perseteruan Kerajaan Tidung dan Kerajaan Bulungan yang sebenarnya masih berkerabat. Kerajaan Bulungan yang dipimpin Sultan Maulana Muhammad Kaharudin mengklaim telah menguasai Kerajaan Tidung dan berhak atas hasil penjualan komoditas hutan. Klaim Kerajaan Bulungan atas Kerajaan Tidung ditantangani pula oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1878. Klaim ini dibuat sepihak tanpa melibatkan Raja Pandita. Sang Raja Tidung itu merasa tetap berdaulat karena merasa sudah tua. Dia menyerahkan kekuasaan ke cucunya bernama Zaid Abdurrahman dari penambahan. Namun ternyata Sultan Bulungan tidak diterima dengan penyerahan kekuasaan tanpa sepengetahuan dirinya. Sultan Bulungan merasa dirinya berhak atas politik dan pajak dari Kerajaan Tidung. Belanda bermain, Raja Pandita dipaksa menandatangani kesepakatan dan sumpah yang menguntungkan Sultan Bulungan. Tapi Raja Pandita tidak mau sehingga diasingkan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, dia mendapat istri bernama Tea. Selanjutnya Raja Pandita dilempar lagi ke Batavia. Dari daratan Batavia, Raja Pandita dan istrinya melarikan diri di tanah pengasingan. Tidak ada yang tahu bahwa raja yang berlayar di Kepulauan Seribu adalah seorang raja. Perahunya berlabuh di Pulau Air. Dia menggunakan nama Haji Muhammad Sapu di Tanah Baru. Satu hal yang dia tinggalkan sebagai penanda, dia menamai Pulau Air sebagai Pulau Tidung, supaya ingatan tentang Kerajaan Tidung terjaga. Dia punya anak bernama Hamidun yang kelak akan melahirkan keturunan di pulau ini. Awal mula diketahuinya makam Raja Pandita berada di Pulau Tidung. Raja Pandita meninggal dan dikebumikan di Pulau Tidung Besar pada tahun 1898. Hingga seabad kemudian tak ada yang tahu bahwa makam di sini adalah makam raja yang pemberani melawan penjajahan Belanda. Kami sering berziarah ke sana, mengaji. Warga saya menyebutnya bukan raja,
kata Nafsir. Hingga pada tahun 2011, datanglah perempuan Jepang ke kantor kelurahan. Dia adalah satu orang yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Indonesia-Jepang. Dia datang membawa pesan dari tanah Malinau, Kalimantan Utara, tempat asal kerajaan Tidung. Orang Jepang itu diarahkan untuk bertemu paman saya, Haji Jafar, yang kini sudah almarhum, kata Nafsir. Mahasiswi Jepang itu datang ke sini membawa pesan dari Malinau, Kalimantan sana. Dia diarahkan untuk mencari lokasi bernama Tidung di Jakarta. Sampailah dia di pulau ini. Barulah setelah itu dia memberikan nomor telepon seorang dari Malinau, kata Nafsir. Mahasiswi itu berpesan agar pihak Pulau Tidung menghubungi pihak Malinau. Maka komunikasi antar pulau dimulai. Diberitahulah keluarga Nafsir oleh pihak dari Malinau bahwa makam yang selama ini disebut sebagai pusara kakek adalah makam Raja Pandita dari kerajaan Tidung. Sejarah yang terpendam selama seabad akhirnya muncul kembali. Berdasarkan hasil rapat pihak Pulau Tidung dan pihak keluarga di Malinau, pemindahan makam dilakukan tahun 2011. Makam dipindahkan dari sudut barat ke tengah perkampungan karena lahan di sudut barat dibeli oleh orang di Jakarta. Demikian Nafsir menyebutnya. Nafsir sendiri menjadi ketua penggalian makam. Makam istri dan anak raja yakni Haji Hamidun yang tak lain adalah kakek Nafsir juga turut dipindahkan. Itulah sekilas cerita atau kisah kerajaan Tidung yang ada di Malinau. Itulah tadi sejarah singkat kerajaan Tanah Tidung yang dapat kami sampaikan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.